Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat penonton channel Jiwa Rasa. Semoga kita semua senantiasa diberi kesehatan dan kebaikan, baik muslim maupun saudara non-muslim yang ingin belajar sejarah agama. Kisah Nabi Muhammad dari lahir hingga wafat akan kami hadirkan dalam 4 bagian. Bagian 2. Pernikahan dengan Khadijah. Memasuki usia 25 tahun, Nabi Muhammad SAW telah dikenal luas sebagai sosok paling terpercaya di Mekah. Kejujuran, ketenangan sikap, serta integritas beliau dalam berdagang menarik perhatian seorang wanita bangsawan Quraisy yang terpandang dan sukses dalam bisnis, yaitu Khadijah binti Khuwailid. Khadijah mempercayakan kafilah dagangnya kepada Muhammad SAW untuk dibawa ke Syam. Dalam perjalanan itu, beliau menunjukkan kejujuran dan kecakapan luar biasa. Keuntungan yang diperoleh jauh lebih besar dari biasanya. Maisarah, pembantu Khadijah yang ikut dalam perjalanan tersebut, menyaksikan sendiri akhlak dan keistimewaan beliau. Atas pertimbangan itu, Khadijah mengajukan lamaran melalui perantara. Pernikahan pun berlangsung. Saat itu Nabi berusia 25 tahun, sementara Khadijah berusia 40 tahun. Pernikahan ini menjadi fase penting dalam kehidupan beliau. Selama 25 tahun bersama Khadijah, Nabi tidak menikah dengan wanita lain. Khadijah menjadi pendamping setia, penopang emosional, sekaligus orang pertama yang membenarkan kenabian beliau. Dari pernikahan ini lahir beberapa anak, Al-Qasim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah, dan Abdullah. Putra-putra beliau wafat saat masih kecil, sementara Fatimah kelak menjadi penerus keturunan beliau. Tahanuts di Gua Hiro. Menjelang usia 40 tahun, Nabi semakin sering menyendiri. Beliau menyaksikan masyarakat Mekah terjerumus dalam penyembahan berhala, ketidakadilan sosial, dan kerusakan moral. Beliau memilih berkholwat di Gua Hiro, merenung dan mencari kebenaran. Gua ini terletak di Jabal Nur, tidak jauh dari Mekah. Disinilah peristiwa besar itu terjadi. Turunnya wahyu pertama. Pada malam 17 Ramadan, malaikat Jibril datang membawa wahyu pertama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Perintah bacalah diulang hingga 3 kali. Nabi pulang dalam keadaan gemetar dan berkata kepada Khadijah, "Selimuti aku." Khadijah menenangkan beliau dan berkata, "Demi Allah, Allah tidak akan menghinakanmu. Engkau menyambung silaturahmi, menolong yang lemah, membantu orang miskin, dan memuliakan tamu." Khadijah membawa beliau bertemu dengan Waraqah bin Naufal, seorang Nasrani yang memahami kitab-kitab terdahulu. Waraqah membenarkan bahwa yang datang kepada beliau adalah malaikat yang juga datang kepada para nabi sebelumnya. Sejak saat itu, Muhammad SAW resmi diangkat sebagai nabi. Dakwah secara sembunyi-sembunyi. Selama 3 tahun pertama, dakwah dilakukan secara rahasia. Orang-orang pertama yang masuk Islam antara lain Khadijah binti Khuwailid, Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar Asy-Syiddiq, Zaid bin Harisah. Melalui dakwah Abu Bakar, masuk Islam tokoh-tokoh besar seperti Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, dan Abdurrahman bin Auf. Pertemuan-pertemuan dilakukan di rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Di tempat inilah generasi pertama Islam dibina. Dakwah terang-terangan dan penentangan Quraisy. Setelah turun perintah untuk berdakwah secara terbuka, Nabi mengumpulkan kerabat dekatnya dari Bani Hashim. Sebagian menerima, sebagian menolak. Beliau kemudian naik ke Bukit Syafa dan menyeru seluruh Quraisy. Respon keras datang dari pamannya sendiri, yaitu Abu Lahab. Ia mencela dan memprovokasi masyarakat agar menolak dakwah Nabi. Sejak saat itu, tekanan meningkat. Kaum muslimin mengalami berbagai bentuk penyiksaan. Bilal bin Rabah disiksa di padang pasir. Keluarga Yasir mengalami siksaan berat hingga Sumayyah gugur sebagai syahidah pertama dalam Islam. Hijrah ke Habasyah. Karena tekanan semakin berat,
Nabi mengizinkan sebagian sahabat hijrah ke Habasyah, Ethiopia. Raja Najasyi, seorang pemimpin yang adil, menerima mereka dan menolak permintaan Quraisy untuk mengembalikan para pengungsi. Ini menjadi hijrah pertama dalam sejarah Islam. Pemboikotan di Syi'ib Abu Thalib. Quraisy kemudian melakukan boikot total terhadap Bani Hashim dan kaum muslimin. Mereka diisolasi secara sosial dan ekonomi di lembah Abu Thalib selama 3 tahun. Makanan sulit diperoleh. Anak-anak menangis kelaparan, namun mereka tetap bertahan. Boikot berakhir setelah beberapa tokoh Quraisy merasa iba dan merobek perjanjian tersebut. Tahun kesedihan. Tak lama setelah boikot berakhir, 2 sosok pelindung Nabi wafat dalam waktu berdekatan, Abu Thalib dan Khadijah. Tahun itu dikenal sebagai Amul Huzan, tahun kesedihan. Tanpa Abu Thalib, perlindungan politik melemah. Tanpa Khadijah, Nabi kehilangan penopang emosional terkuat. Namun dakwah tidak berhenti. Lanjut ke bagian 3.